Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang versi Kali Linux yang paling terbaru ya, yang ada pada saat ini, yaitu adalah versi 2020.4. Nah, apa sih yang menjadi keistimewaan update terbaru kali ini? Apakah ada fitur-fitur terbaru atau seperti apa? Nah, langsung aja kita review Kali Linux 2020.4. Nanti kita juga akan mencoba untuk install ya menggunakan Kali Linux 2020.4 ini. Di sini saya akan menggunakan untuk penginstalannya yaitu adalah di virtual machine, VirtualBox ya. Itu yang saya gunakan. Kalau teman-teman misalnya menggunakan VMware ya itu juga bisa. Jadi langsung aja kita masuk ke mesin pencarian ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kalau teman-teman menggunakan Mozilla atau yang lainnya itu terserah ya teman-teman. Jadi kita bahas dulu ya tentang updatean terbaru Kali Linux. Ini ada di sebuah website ya yang cukup terpercaya. Ini kalau saya baca di www.blappingcomputer.com ya. Ini teman-teman bisa lihat Kali Linux 2020 ini yang paling mencolok itu adalah dia mengganti shell default ya dari bash ke ZSH ya. Nah, jadi kita lihat aja di sini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini daftar lengkap perubahan Kali Linux 2020.4 ya. Nah, daftar lengkapnya yang pertama itu ZSH adalah shell default ya, yang baru ya yang ada di Kali Linux di versi ini. Jadi di sini kami mengatakan terakhir kali ya bisa dikatakan bahwa ZSH itu kalau kemarin itu ya sebelum updatean ini dijadikan opsi gitu, bisa menggunakan ini atau bash ya untuk shellnya. Sekarang sudah default ya. Nah, jadi kalau kita bahas kenapa sih diganti gitu ya, diganti menjadi shell ZSH ini ya teman-teman ya. Nah, jadi Kali Linux beralih ke ZSH ya sebagai shell default pada bulan Agustus ya. Kami melaporkan bahwa Kali Linux beralih ya ke ZSH sehingga pengguna dapat memanfaatkan berbagai plugin ya, tema dan fitur terbaru. Jadi termasuk perluasan jalur, pengubahan direktori otomatis dan saran otomatis. Nah, jadi itu ya kenapa diganti ya, intinya untuk kebaikan dari pengguna itu sendiri ya, karena lebih banyak plugin, tema dan ya banyak juga fitur yang terbaru ya, khususnya untuk direktori otomatis ya ketika kita menggunakan ZSH ini. Kemudian kita bahas lagi yang kedua ya, ini juga bash shell ini sudah di makeover ya teman-teman. Terus ini dikatakan ini mungkin tidak berfungsi seperti ZSH yang sesungguhnya, tapi sekarang bash ya ini terlihat seperti ZSH. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman ini perubahannya gitu. Nah, terakhir itu bakal nanti muncul seperti ini ya, kali ada seperti gambar bintang ini ya, kemudian kali lagi ya, nanti munculnya seperti ini ya, kayak gitu ya. Jadi berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian ini kemitraannya dengan autornya ya, penulisnya bekerja sama dengan ini. Kalau kita lihat di Twitternya ini namanya Marcelo ya. Jadi bisa dikatakan dia yang membantu mungkin ya untuk update Kali Linux 2024 ini. Jadi bekerja sama dengan Marcelo ini. Kemudian yang terbaru juga pesan masuk ya, MOTD ya. Jadi MOTD ini kalau saya baca-baca tadi itu seperti pesan ya kepada pengguna kalau ada masalah ya pada Kali Linux kita ya.
masalah yang terdeteksi, jadi akan dimunculkan saat login awal. Contohnya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan diberitahu ya kalau ada error atau permasalahan ya di Kali Linux kita. Ya, kita bisa mengetahui ya sumber daya yang bermasalah dan bisa kita perbaiki. Kemudian ya, setelah MOTD, yang terbaru di Kali Linux 2020.4 ini adalah penyegaran gambar AWS ya. Mungkin seperti apa tema gitu. Jadi di sini lebih baru ya, teman-teman. Kalau kita lihat nanti di Kali Linux 2020.4 ini ya, gambar-gambarnya itu lebih menarik gitu. Kemudian panduan pengemasan ya. Jadi dikatakan ini kalau kita ingin memasukkan alat ya, alat tambahan di Kali Linux ya, ini mungkin bisa membantu. Kemudian alat dan pembaharuan. Nah, di sini dikatakan untuk kernelnya ini kernel baru dan berbagai alat juga ditambahkan di sini ya. Tools juga ditambahkan. Kemudian pembaruan yang sudah ada itu selanjutnya ini serta penggunaan proxy change ya, proxy change 4 sebagai default. Kita cari apa itu proxy change ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya apa itu proxy change. Nah, ini dikatakan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu ya sebuah kata gitu yang tidak teman-teman pahami, bisa di search di Google ini ya teman-teman. Jadi proxy change adalah alat yang memaksa ya koneksi TCP apapun yang dibuat oleh aplikasi apapun ya untuk melewati proxy seperti TOR ya, atau proxy ya. Ini ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Ya, ini intinya untuk menjalankan program ya melalui server proxy. Ya, intinya kayak gitu ya. Jadi kita sudah sedikit paham. Ini juga dikatakan proxy change adalah perangkat lunak open source ya untuk sistem Kali Linux dan diinstal sebelumnya dengan Kali Linux. Yang alat ini mengalihkan koneksi TCP melalui proxy seperti Tor ya, SOX KS4 ya, SOX KS5 dan HTTPS ya, untuk memungkinkan kita menggunakan untuk memungkinkan kita merantai proxy, server proxy. Baik, kita lanjut ya. Jadi untuk selanjutnya itu ada pembaruan di NetHunter ya. Jadi kalau ini khusus untuk Android ya. Jadi di sini dikatakan menu pengaturan NetHunter baru ya. Kemudian pilihan dari animasi bot yang berbeda dan Megis yang persisten. Nah, kemudian untuk yang WinK ya, WinK X 2.5-nya ini ya, mode sesi yang ditingkatkan ya, baru menghadirkan WinK ke perangkat ARM. Ini untuk yang WinK. Dan ini ada Vagrant dan VMware ya. Ini dikatakan kami sekarang mendukung pengguna VMware yang menggunakan Vagrant ya. Jadi teman-teman yang menggunakan Vagrant VMware ini juga bisa ya menginstal Kali Linux ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan Kali Linux ini ya? Caranya cukup mudah. Teman-teman bisa menggunakan download langsung di websitenya, atau di sini dikatakan ini ya untuk mereka yang memperbarui ya, mereka yang memperbarui dari versi sebelumnya, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk meningkatkan pengalian shell ya. Oh, ini untuk pengalian shell tadi ya. Jadi di sini ada perintahnya juga. Ya.
kalau untuk mengunduh file ini ya, teman-teman bisa unduh di di sini ya. Jadi masuk dulu ke https://www.kali.org/download. Nah, di sini adalah situs resminya Kali Linux ya. Jadi teman-teman kalau mau download itu saya sarankan harus ya pergi ke situs resminya. Karena kenapa? Ya kalau misalnya kita download ya ke ini ya, ke website yang lain untuk apa nih instalannya, khawatirnya nanti dimasukkan virus ya atau malware. Nah, itu sangat berbahaya sekali gitu. Jadi diusahakan untuk apa ya download di ini ya, di situs resminya ini. Jadi ini untuk downloadannya ya, teman-teman bisa download sesuaikan dengan versi dari laptop teman-teman ya. Jadi di sini ada Kali Linux 64-bit installer ya, kemudian Kali Linux 64-bit yang live ya, kemudian Kali Linux 64-bit installer dan Kali Linux 32-bit installer ya. Ini tiga-duanya yang live dan kemudian ada installer lagi. Nah, apa sih perbedaan Kali Linux? Di sini kan saya juga bingung awalnya. Ada installer, ada live, ada installer. Jadi perbedaan dari yang ketiga ini apa sih gitu? Nah, saya juga sudah mencari-cari ya. Ternyata perbedaannya itu di sini ya teman-teman ya, bisa kita baca. Jadi kalau yang installer itu ya, ini adalah image yang disarankan untuk menginstal di Kali. Jadi berisi salinan lokal paket meta yang terdaftar ya. Kemudian sehingga bisa dapat digunakan install offline ya, tanpa perlu koneksi jaringan. Nah, ini bisa menggunakan USB ya, seperti membuat sistem gitu ya. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman. Lebih mencoloknya pada instalasinya ini bisa offline gitu, tanpa perlu koneksi jaringan. Nah, kalau yang installer ini image yang dapat digunakan ya jika Anda menginginkan paket terbaru setiap kali Anda menginstal Kali Linux ya, atau gambar penginstalan standar yang besar ya, cukup besar untuk diunduh. Kemudian ini memerlukan koneksi jaringan ya, internet ya. Jadi memang sedikit lama untuk menginstalnya, tetapi dia nanti akan diberikan ya versi yang paling terbaru ya. Jadi menggunakan koneksi internet. Nah, kemudian kalau yang ini, yang Kali Linux yang live ya, ini artinya adalah gambar ini menjalankan Kali Linux tanpa menginstalnya terlebih dahulu, sehingga sempurna untuk menjalankan ya stick USB. Nah, jadi bisa dikatakan ini yang nanti akan kita gunakan ya teman-teman. Anda dapat menginstal Kali Linux dalam konfigurasi default ya dari gambar ini, tetapi Anda tidak dapat memilih lingkungan desktop ya. Ini karena bisa dikatakan kita ini langsung bisa menggunakan kayak gitu, pakai yang live ini. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman. Jadi sesuai dengan apa tulisan yang ada di website Kali Linux ini sendiri, kalau yang installer ini bisa menginstal tanpa perlu koneksi internet. Kalau yang installer ini harus menggunakan koneksi internet, tapi versi yang paling terbaru ya, yang paling terupdate gitu yang kita install. Dan kalau yang live ini bisa seperti menggunakan apa USB stick gitu ya, jadi lebih simple gitu. Nah, kebetulan di sini akan kita download ya, itu adalah
yang Nah, jadi di sini teman-teman, bagaimana cara kita mendownloadnya ya? Untuk mendownloadnya cukup mudah sekali. Teman-teman bisa langsung klik di nama image-nya ya, yang ingin teman-teman download. Kalau yang ini ya, yang tanpa memerlukan koneksi internet, kita langsung klik aja. Nah, tunggu sebentar, kemudian di sini ya, atau di downloadan teman-teman ya, di sini itu bakal muncul seperti ini ya. Ini tunggu saja sampai selesai ya. Lumayan ini 4 GB ya ukurannya, jadi 6 atau 5 jam ini kalau di koneksi internet saya yang lambat ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke wifi ya yang kencang gitu, atau ke Telkom ya, mungkin jadi dekat rumahnya ada yang punya, jadi bisa di download di sana gitu biar lebih cepat. Nah, di sini kita akan menggunakan yang virtual machine ya. Nah, untuk menggunakan yang virtual machine, jadi di sini kita pakai yang VirtualBox ya, Kali Linux 64 byte VirtualBox. Di sini klik. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan, kalau yang VMware teman-teman bisa pilih yang di sini ya, tinggal diklik aja. Kebetulan di sini saya menggunakan yang VirtualBox ini. Nah, jadi kita akan menggunakan Kali Linux VirtualBox 64 byte OVA ya. Jadi enaknya kalau kita menggunakan ini, kita tidak perlu menginstal secara manual ya teman-teman. Ini ibaratnya kita bisa langsung ekstrak aja gitu, lebih cepat. Jadi kita klik aja di sini. Nah, ini kita langsung mendownload ya. Tunggu sampai 3 hingga 4 jam. Kebetulan di sini saya sudah selesai mendownload, jadi kita cancel aja. Kalau teman-teman belum selesai, silahkan di-download ya. Jadi ini downloadan yang ada ya teman-teman. Besaran filenya itu 3,53 GB. Nah, bagaimana cara kita untuk menginstal ini di VirtualBox ya? Pertama-tama teman-teman silakan buka VirtualBox-nya, kemudian klik di berkas ini ya. Kebetulan di sini saya setting dengan bahasa Indonesia. Berkas, kemudian import appliance ya. Nah, kemudian pilih di sini berkasnya, pilih di mana tempat sistem operasi yang kita download tadi ya, yang Kali Linux ini tadi, diletakkan di mana. Oke, ini ya nonton kita tadi. Kemudian klik open, kemudian klik lanjut di sini. Kemudian kita next saja ya, kita impor maksudnya. Klik setuju. Ya, ini kita tunggu aja sampai selesai ya, 3 menit gitu. Ini akan saya cepatkan saja agar tidak terlalu lama teman-teman menunggu. Baik, ini udah 99% ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, udah selesai. Jadi seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, agar kita bisa menggunakan Kali Linux ini ya, ini ada beberapa settingan yang harus disetting lagi.
Jadi cara settingnya itu bisa di pengaturan ini ya teman-teman, atau diklik setting, kemudian untuk di USB-nya ini kita pilih yang pengendali USB 1.1 ya. Saya nggak tahu ya, kalau pakai yang dua ini dia nggak bisa gitu, nggak kompatibel. Kemudian jaringnya kita pilih, jaringannya kita pilih yang bridge ini ya, adapter bridge, kemudian klik OK. Nah baru kita klik kanan, klik mulai ya. Ini juga bisa, atau double klik. Saya biasa menggunakan double klik aja gitu. Ini akan otomatis loading untuk membuka Kali Linux yang versi terbaru ini ya. Oke, ini udah masuk. Lagi loading ya. Itu biasanya itu ada pesan yang muncul ya. Nah, ini tadi sekilas ada pesan yang muncul. Ya, itu yang dikatakan di website ini tadi ya, teman-teman. Jadi ini ya, pesan masuk MOTD gitu. Ini kita tunggu saja. Oke, ini udah muncul. Jadi ini kecil ya tampilannya. Baik, ini adalah tampilan awal ya. Teman-teman bisa lihat, kita masukkan password dan ID-nya ini. Kalau untuk yang diinstal ya, menggunakan Kali Linux yang kita download tadi, itu password dan ID dan passwordnya itu yang default ya, yaitu artinya Kali, passwordnya Kali dan ID-nya itu Kali. Kemudian tekan login. Kita tunggu lagi. Oke, ini udah tampil ya. Nah, ini bisa dibesarkan. Oke, ini tampilannya ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri ya. Jadi tampilan awalan yang Kali Linux terbaru ini seperti ini ya. Lebih bagus ya kalau menurut saya, lebih dinamis ya. Kita lihat di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman, Kali Linux terbaru ini. Kemudian untuk desktop settingnya kita lihat, ternyata di sini banyak backgroundnya juga ya, yang bisa teman-teman pilih. Ini juga bisa kalau ingin ganti background ya, sesuai dengan selera teman-teman. Ini yang versi lama ya. Nah, ini bagus juga nih ya, intinya lebih baru ya, dan tampilannya lebih enak untuk dilihat gitu, UI UX nya. Oke, klik close kalau udah. Kemudian untuk di tombol ini ya, logout kali ini ada logout, restart, shutdown ya, sama seperti biasanya, cuman lebih menarik aja ya teman-teman. Dia kayak tombol gitu. Kalau Kali Linux sebelumnya itu ya seperti nggak ada kayak gini ya, cuman langsung tombol aja ya. Tampilannya maksudnya lebih tombolnya itu lebih timbul ya, karena ada garis di sininya ya. Menarik ini ya, jadi kita lebih enak untuk melihatnya, penggunanya jadi lebih nyaman ya, lebih memanjakan mata.
Kemudian di sini untuk kalau kita tekan yang ini tadi ya, jadi dia bakal terkunci. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini lock screen ya. Jadi untuk mengunci layar kalau kita tekan dia bakal minta masukkan password lagi. Ini teman-teman passwordnya juga bisa diganti ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini baterai dan ini apa nih, notification ya. Tadi on di off kan ya, atau di on kan. Kemudian ini sound, ini untuk speaker, dan ini untuk internetnya ya, networknya. Ini untuk kita add VPN. Kemudian kita lihat lagi ya untuk di toolsnya, kita klik yang logo Kali Linux ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri ini. Kalau kita lihat, oh, toolsnya banyak yang diupdate ya, yang ditambah seperti information gathering. Ini ada IQ scan ya, banyak pokoknya ya, nmap. Terus logo-logo dari tools ini kalau kita lihat lebih baru ya teman-teman ya. Ini yang diupdate juga oleh Kali Linux ya. Jadi di sini banyak sekali tool ya, terutama untuk information gathering. Ada OSINT, ada ya macam-macam pokoknya. Kemudian ada untuk vulnerability analysis ya, ada nmap, ada Legion, Nikto ya, ada Unik. Kemudian web application analysis ya, ini Burp Suite juga ada. Ini kalau untuk scan, nah ini banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar penetration testing ya, atau ethical hacking, bisa install di Kali Linux ini. Ini Wireless Attack juga ada, reverse engineering, exploitation tool, sniffing dan spoofing ya. Kemudian post exploitation, forensik nih. Forensik ada nih ya, untuk kita melakukan akuisisi atau imaging ya, bisa menggunakan autopsi ini. Nah, ini juga banyak sekali toolsnya. Kemudian reporting tool ya, ada ini ya. Kemudian social engineering tool, Tego, dan ini ya. Mungkin itu ya untuk sekali lihat, ini cukup menarik ya Kali Linux ini. Coba sekarang kita masuk ke terminalnya yang dikatakan bahwa sudah berubah ya untuk shellnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi shellnya ini tampilannya tuh kayak gini ya. Kali ini, ini K ya, seperti huruf K kecil gitu yang dibalut dengan lingkaran ya. Kemudian di sini ada kali lagi ya, ini nama usernya. Nah, kemudian dia tuh turun ke bawah kayak gini gitu. Berbeda dengan kalau yang terminal yang sebelumnya itu ya. Di sini kali gitu kan, ada add gitu kalau di tempat saya. Terus di sini ada, bisa langsung kita ketikkan. Kalau ini turun ke bawah gitu ya. Coba kita cek IV ya, if config. Nah, ini sepertinya jaringannya belum terkoneksi ya, tapi bisa kita lihat di sini ya, IP-nya. Kita masuk ke super user, coba ini masukkan password. Oke, kalau masuk ke super user dia jadi kayak gini. Kita clear dulu. Nah, jadinya kayak gini ya teman-teman. Jadi fungsinya ini lebih ini ya, lebih otomatis gitu. Kalau kita masukkan should, ditambahin sendiri gitu. Ya mungkin kalau ada perintah yang
yang kita bingung atau nggak hafal gitu ya, bisa ditekan tab, dia muncul sendiri. Dan tulisannya ini ada warna-warnanya gitu. Ini kalau masih apa nih? Oh, ini kalau salah gitu ya, dia bakal jadi warna merah. Ya, kalau untuk perintah kita itu masih belum tepat, dia bakal jadi warna merah kayak gini. Tapi kalau kita tambahin su, enter, nah su, kalau sud itu jadi merah, kalau tambahin sudo dia jadi hijau-hijau gitu ya. Ya, hijau. Bener nggak sih? Nah, kayak gitu. Oke, cukup menarik ya. Untuk versi yang terbaru ini banyak yang diupdate ya. Baik, mungkin itu saja untuk review kita pada kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe video ini, dan bantu share ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ingin belajar ethical hacking, belajar penetration testing ya, bisa menginstal Kali Linux ini ya, sangat direkomendasikan gitu. Atau teman-teman yang bekerja di bidang forensik ya, ini juga sangat bagus. Ya intinya Kali Linux memang digunakan untuk yang tools-tools yang saya disebutkan tadi ya, untuk forensik, untuk menguji kerentanan ya. Ini sangat bagus sekali. Baik, mungkin itu ya dari saya akhiri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.